Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Kalau kamu bukan penontonku, terus kamu menemukan reading ini ya berarti ada suatu pesan buat kamu. Oke, aku kan lagi mengerjakan reading yang aku akan upload berikutnya gitu. Dan kartu ini adalah kartu yang berulang. Berarti aku melihat ini sebagai suatu tema kolektif setidaknya untuk penonton aku. Yang pertama, buku. Buku itu bisa berbicara gini, bisa berbicara belajar tentang sesuatu, informasi. Lalu kayak aku mendapatkan pesan tentang buku adalah please, please ya kalau kamu misalnya masih mau dengerin aku, please belajar sesuatu yang baru, please upgrade diri kamu sekecil apapun setiap hari yang kamu bisa gitu. Kalau kamu misalnya pakai excuse, aduh kak capek udah pulang kerja udah malam udah seharian, misalnya kalau kamu nggak bisa melakukan setiap hari gitu, lakukan beberapa kali gitu, luangkan waktu untuk menambah value pada diri kamu, value pada karakter kamu. Jadi kamu selalu punya cara setiap hari untuk bertumbuh. Karena apa? Aku bilang, aku kayak ngasih advice ini karena kalau berbicara secara praktikal ya, kita tuh dalam pergeseran zaman gitu. Entah mungkin ada jenis pekerjaan tertentu yang akan digantikan sama AI atau sama robot gitu. Apa yang membedakan? Suatu keunikan pada individu atau skill-skill yang tidak akan tidak akan bisa tergantikan sama AI seperti itu ya. Lalu juga gini, dengan buku belajar dari pengalaman masa lalu gitu ya. Ada pembelajaran. Kalau kamu menemukan situasi yang sepertinya berulang, ketemu dengan orang-orang yang mungkin ada pattern tertentu dengan dinamika kamu dan orang ini, kamu udah belajar apa sebelumnya gitu. Dan dengan pembelajaran kamu itu ke depannya kamu tahu atau ketika saat ini kamu punya awareness, oh kayaknya nih dinamikanya sama nih. Oh kayaknya orang ini kepribadiannya aku pernah modelannya pernah ketemu sebelumnya nih cuman mukanya aja yang beda. Jadi aku tahu nih perlu ngapain sama orang ini. Ya, sebuah pembelajaran karena ini buku ya. Kayaknya kamu udah pernah ketemu situasi yang sama sebelumnya, tinggal gimana kamu melakukan sesuatu yang berbeda yang kamu tidak lakukan sebelumnya. Lalu yang berikutnya dengan buku ini juga mungkin ada sesuatu yang terungkap gitu. Mungkin gini, karena di readingnya juga muncul ada snake ya. Snake itu berbicara pertama sesuatu yang tricky, sesuatu yang manipulatif, sesuatu yang kamu harus hati-hati gitu. Karena gini, berbicara contoh aja ya, pakai versi Alkitab gitu. Ular itu kata-katanya sangat manis sehingga Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa. Sama gitu. Mungkin ada sesuatu yang terdengar indah, terlihat indah gitu atau terlihat meyakinkan. Tapi kamu pastikan, terutama jika hati kamu tuh atau intuisi kamu tuh ada kayak ganjelan atau bilang sesuatu yang gak enak. Atau bisa juga gini, hati-hati karena buku juga bisa berbicara informasi gitu, hati-hati dengan informasi yang kamu terima gitu, hati-hati, mindful dengan apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, karena kamu tanpa sadar ya, tanpa sadar itu semua masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dan itu membentuk cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, tapi kamu nggak sadar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mengkonsumsi hal-hal yang cuma bikin pikiran kamu capek, pikiran kamu penuh tapi diri kamu nggak upgrade, ya lihat aja efek kumulatifnya misalnya dalam seminggu, sebulan, setahun gitu. Apakah diri kamu akan jadi orang yang berbeda atau enggak? Dan gini, aku nih pernah bilang gitu ya di reading Taurus nih yang akan datang, aku bilang gitu mungkin ada informasi yang akan mengejutkan tentang sesuatu yang terungkap sekitaran reading ini muncul gitu, tentang public figure atau tentang misalnya suatu hal yang selama ini tersembunyi terus ketika itu ke blow up gitu di media terus kamu terkejut. Tapi aku bilang juga gitu, sekarang ini kelakuan perilaku public figure atau orang deh secara umum yang viral-viral itu di media makin lama makin ajaib gitu. Dan aku pernah bilang juga, lama-lama karena kita udah normal gitu, sering setiap hari kita disajikan informasi seperti itu, lama-lama batasan normal itu akan kabur gitu. Dulu yang kita anggap normal sama nanti mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, definisi normal pun juga akan berbeda gitu ya. Makanya aku bilang mindful gitu dengan apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu baca, apa yang kamu nonton. Apakah itu berkontribusi untuk evolusi jiwa kamu ke depannya atau enggak gitu aja. Terserah mau didengerin atau enggak. Dan dok ini bisa merepresentasikan bantuan support orang-orang yang suportif, orang-orang yang ada buat kamu, bisa juga kayak guru gitu, orang yang akan nunjukin kamu sesuatu atau menuntun kamu gitu. Bisa jadi orang yang ada di sekitar kamu gitu, kamu bisa tanyain pendapatnya atau kamu yang jadi sosok guru untuk orang-orang tertentu kayak memberikan saran, menuntun orang-orang tertentu.
Bukan dalam artian bisa jadi ya, bisa kamu jadi guru gitu, kamu mengajar di sekolah, tapi guru dalam artian lain juga bisa gitu. Semacam jadi mercusuar untuk orang-orang tertentu. Jadi apa ya, punya energi healing untuk orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi juga gini, kalau misalnya ada kondisi sulit ya, dengan dok ini muncul secara tema kolektif gitu, bantuan, support, atau apapun yang kamu butuhkan akan datang di saat yang tepat ya. Di saat yang tepat dengan timing semesta. Dan aku pernah bilang di salah satu reading yang akan aku upload nanti, apa yang kita butuhkan itu seringkali berbeda sama apa yang kita mau gitu. Jadi semesta akan kirim misalnya orang-orang tertentu atau informasi tertentu atau dengan cara-cara tertentu membuka jalan buat kamu untuk sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu mau ya. Karena aku tekankan, apa yang kita mau kadang beda sama apa yang kita butuh, dan ego kita tuh seringkali bikin dua hal itu jadi kabur gitu ya. Oke, segitu aja dulu reading kolektifnya kali ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading kolektif berikutnya. Bye.